Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan pelajari sifat fisik dari asam nukleat. Jadi ini adalah biomolekul ketiga yang kita pelajari. Untuk sifat fisik dari asam nukleat itu yang pertama kita harus memahami mengenai struktur kimianya terlebih dahulu, yaitu asam nukleat dibagi menjadi dua, yang namanya purin dan pirimidin berdasarkan basa nukleotidanya. Nah, purin ini ada dua, yaitu adenin dan guanin, sementara pirimidin ada tiga, timin di DNA, urasil di RNA, dan sitosin di DNA dan RNA. Nah, kemudian untuk membentuk suatu nukleotida, basa nitrogen ini akan bergabung dulu dengan gula, bisa gula ribosa untuk RNA dan gula deoksiribosa untuk DNA. Nah, ini akan membentuk yang namanya nukleosida. Selanjutnya nukleosida akan bergabung dengan fosfat. Nah, dari fosfat ini baru akan membentuk nukleotida. Fosfat yang bergabung dengan nukleosida itu bisa ada tiga. AMP misalnya adenosin monofosfat, ADP adenosin difosfat, ATP adenosin trifosfat. Bentuk terlarutnya di dalam sel itu adalah NTP, nukleosida trifosfat. Nah, tapi kemudian saat berpolimerisasi membentuk DNA atau RNA, dua fosfat akan lepas, ini digunakan sebagai energi. Nah, kemudian yang tersisa adalah nukleotida dengan satu fosfat. Nukleotida monofosfat atau NMP. Jadi ini adalah tata namanya ya. Intinya kalau untuk DNA nanti ada istilah deoksi. Terus kemudian untuk RNA tidak, karena ada satu oksigen yang hilang pada atom karbon nomor 2 di gula ribosa. Nah, kemudian untuk DNA itu sitosin akan berpasangan dengan guanin membentuk 3 ikatan hidrogen, timin dengan adenin membentuk 2 ikatan hidrogen. Nah, oleh karena itu biasanya DNA yang memiliki G dan C tinggi ini memiliki titik leleh atau TM yang tinggi karena banyak ikatan hidrogen. Nah, sebaliknya adenin dan timin dengan 2 ikatan hidrogen ini biasanya digunakan sebagai ujung dari suatu rantai DNA, karena itu nanti dia akan memudahkan untuk penempelan atau untuk pelepasan, gunanya untuk transkripsi. Biasanya ada poly A tail ya. Tapi mungkin ada di mata kuliah yang lain, mungkin di genetika akan dipelajari secara lebih mendetail. Nah, untuk perpasangan molekul DNA ini yang paling populer adalah modelnya Watson dan Crick. Nah, ini untuk mengingatkan juga bahwa kemarin ya tanggal 25 April itu kita peringati sebagai Hari DNA. Itu jadi di situ Watson dan Crick ini menemukan bentuk ikatan, kombinasi ikatan hidrogen dari adenin dan timin, kemudian dari guanin dan sitosin ini selanjutnya membentuk konformasi molekul DNA yang biasa, yaitu konformasi A. Kemudian Hochstein ini menemukan juga bahwa DNA itu bisa menggulung dengan cara berbeda. Ini pasangan basa Hochstein. Nah, dari pasangan basa Hochstein ini DNA akan lebih mampat ya, karena strukturnya lebih perhatikan bahwa yang sebelah kiri ini yang Watson Crick dia lebih memanjang, sedangkan di sini dia bersusun atas bawah jadi lebih mampat. Nah, struktur DNA-nya itu akan lebih terkompresi, jadi lebih menempati lebih sedikit ruang. Nah, biasanya untuk yang Hochstein ini DNA berada dalam bentuk yang tidak aktif, artinya tidak disiapkan untuk replikasi ataupun untuk transkripsi, disimpan. Nah, untuk DNA eukariot itu berada dalam bentuk double helix. Nah, untuk prokariot itu double helix juga, tapi sebetulnya DNA-nya berupa cincin atau koil yang seperti karet gelang yang digulung. Nah, itu dikenal dengan istilah supercoil. Jadi seperti ini. Karena DNA itu harus berpasangan, jadi dua karet gelang terus kemudian dipilin. Jadi lebih terkompresi untuk karet gelangnya. Nah, bagaimana dengan RNA? Atau DNA juga pada beberapa tempat dia membentuk yang namanya hairpin structure, yaitu terjadi pasangan DNA dengan dirinya sendiri terus membentuk loop yang seperti ini. Nah, ini loop seperti ini. Nah, struktur loop DNA ini menjadi sangat menarik terutama saat ini karena untuk deteksi cepat atau rapid analysis dari virus SARS-2 yang menyebabkan COVID-19.
ada metode yang namanya LAMP PCR. Jadi metode PCR biasa itu biasanya mengandalkan sifat DNA untuk memisah pada suhu tinggi yang namanya suhu melting. Terus kemudian DNA suhunya akan diturunkan sedikit sehingga akan berpasangan dengan primernya. Kemudian suhunya akan naik ke suhu polimerase tak, ya, termoaquaticus. Jadi suhu polimerase tak itu agak tinggi dibandingkan polimerase normal misalnya pada tubuh manusia. Nah, polimerase tak akan mempolimerisasi dari DNA tersebut. Terus kemudian siklus kedua sama, naik lagi suhunya, turun lagi, naik sedikit lagi, turun lagi, dan seterusnya. Itu siklus PCR, biasanya sekitar 30-an siklus. Nah, kelemahan PCR ini perlu mesin yang bisa naik turun suhunya secara simultan. Makanya harga mesin PCR itu lumayan juga, di Indonesia sekitar 100 jutaan. Yang real time malah lebih mahal karena dia ada detektor untuk membaca fluoresensi real time-nya. Nah, oleh karena keterbatasan ini orang mengembangkan yang namanya LAMP PCR. LAMP PCR itu menggunakan suhu PCR yang isokratik, artinya satu suhu saja. Berarti kita bisa langsungkan reaksi PCR ini di water bath atau dry bath. Nah, itu kan jauh lebih murah daripada mesin PCR. Water bath standar itu harganya sekitar 30-50 jutaan. Nah, prinsipnya adalah ini memanfaatkan DNA yang bisa membentuk loop seperti pada gambar di sini. Saya nggak akan jelaskan lebih mendetail, tapi kalau mau tahu lebih lanjut silahkan googling aja LAMP PCR. Oke, selanjutnya latar belakang untuk sifat fisik kimia ini adalah DNA pertama lebih stabil daripada RNA. Itu yang selalu kita ingat. Jadi menangani virus RNA itu atau menangani RNA itu jauh lebih sulit daripada menangani DNA. Nah, tapi kenapa virus RNA kayak COVID ini kok susah sekali dibasminya kalau dibilang nggak stabil? Karena RNA-nya dibungkus oleh double phospholipid bilayer. Nah, ini sebetulnya menarik juga karena virus itu adalah organisme yang sederhana, tapi untuk SARS ini dia punya double phospholipid bilayer. Nah, itu pembahasan yang berbeda. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi asam nukleat. Yang pertama, hidrolisis oleh asam. Jadi asam nukleat kalau dimasukkan dalam asam dia terhidrolisis, artinya dia akan terurai untuk monomernya. Terus terhidrolisis oleh alkali dan tentu saja oleh enzim. Ada dua jenis enzim, eksonuklease dari ujung-ujung motongnya, endonuklease dari tengah. Dan faktor mutagenik, ada beberapa mutagen yang menghidrolisis daripada asam nukleat. Yang kedua, faktor fisik yang mempengaruhi asam nukleat. Suhu, tadi kita udah bahas. Kalau suhu tinggi dia denaturasi. pH juga sama, tadi asam basa itu menghidrolisis. Dan yang terakhir komposisi basa, artinya komposisi guanin atau komposisi purin banding pirimidin, komposisi guanin banding adenin yang ikatan hidrogennya 2 dan 3, itu akan mempengaruhi sifat fisik dari asam nukleat tersebut. Nah, untuk absorpsi UV dari asam nukleat ini menyerap cincin UV. Kenapa? Karena dia punya struktur cincin. Nah, struktur cincin itu mampu menyerap sinar UV. Nah, efek penyerapan sinar UV akan berbeda pada purin dan pirimidin. Ini juga yang menyebabkan sinar UV itu mampu memutasi suatu sampel. Kita menjaga sterilitas di lab itu dengan memberikan lampu UV kepada laminar airflow misalnya untuk mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Tapi saat mikroba yang diinginkan kita masukkan, lampu UV-nya dimatikan. Karena kalau enggak nanti ragi yang kita tumbuhkan misalnya Saccharomyces atau E. coli yang kita tumbuhkan akan mati juga. Nah, lampu UV ini asam nukleat menyerap maksimum cahaya UV pada 260 nanometer. Jadi kalau untuk sterilitas ya lampu yang itu yang bagus 260. Ini juga yang biasanya dipakai di air minum isi ulang. Meskipun saya nggak tahu juga efektivitasnya karena kadang si abang-abangnya ya begitu udah dinyalain dia tangannya masuk-masuk. Masih mending kalau masuk. Kadang dia ngelong-ngelong